Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Channel. Ya, berikut adalah biodata dari narasumber kita di siang hari ini. Nama beliau sangat singkat, ya, Kasyati gitu aja. Tempat tanggal lahir di Jombang 30 April, Jawa Timur juga. Alamat kantornya di Jalan Karangmenjangan 12 sampai 14 Surabaya. Alamat rumahnya juga di Perumahan Trosobo Utama, Blok B 29 Taman Sidoarjo. Telepon beliau mungkin bisa dicatat, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti mau konsultasi pribadi atau tanya-tanyakan di 0315049649 atau di HP beliau 081230956650 atau 0822467268. Email beliau kasyatitaufik@gmail.com dan pendidikan saat ini Magister Kesehatan Reproduksi FK UNER Surabaya. Berikut adalah jabatan organisasi beliau. Beliau sekarang menjadi Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Jawa Timur, Kebidanan AIPKIM Jawa Timur, pengurus IBI atau Wakil Ketua IBI Provinsi Jawa Timur, dosen jurusan kebidanan, dosen bantu pada PSPB FK UNER Surabaya, dosen bantu pada Pasca Sarjana IKR FK UNER, sebagai asesor LAMP Tekes, pembicara seminar kebidanan, dan sebagai pelatih. Berikut adalah demikian kurikulum vitae dari narasumber kita di siang hari ini. Baik, Bu Kasyati, waktu dan tempat kami persilakan, Bu Kasyati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih kepada peserta webinar yang saya hormati. Untuk materi kedua, ini kita akan menumpali ya dari materinya Dr. Nasir. Kalau saya sama-sama di Dr. Nasir sebagai narasumber, itu sedikit agak malu saya sebenarnya. Karena apa yang disampaikan itu tadi bersinggungan sangat besar dengan profesi bidan, gitu ya. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Nasir yang sudah memberikan pencerahan ke kita sebagai seorang nakes, khususnya yang setiap hari bersinggungan dengan ibu hamil. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan beberapa hal yang selama ini kita bekerja kadang rutinitas. Untuk itu mari bersama-sama kita semua sebagai profesi yang profesional, maka kita harus bisa merubah mindset kita, ya, merubah kebiasaan kita yang dulu kemudian sekarang berdasarkan evidence base. Ada beberapa yang harus kita moving gitu ya. Kita harus berpindah dari kebiasaan lama gitu. Nah, untuk itu saya tadi akan menyampaikan peran bidan dalam deteksi dini risiko tinggi kehamilan. Karena di sini peran bidan itu sangat dekat sekali dengan ibu hamil. Nah, kita sampaikan adalah pertama perundangan dan peraturan yang mendasari analisa situasi, kemudian peran bidan dalam praktek pelayanan kebidanan, khususnya untuk deteksi dini risiko tinggi dalam kehamilan. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan Dr. Nasir. Begitu berharga buat kami seorang bidan-bidan yang bekerja di tatanan dasar atau esensial, di puskesmas, di praktek mandiri dan sebagainya. Yang mendasari sebenarnya peran bidan terkait dengan deteksi dini risiko, ada beberapa yang perlu diperhatikan, khususnya yang Permenkes yang baru 320 tahun 2020 tentang standar praktek kebidanan dan kode etik bidan.
kemudian Permenkes yang 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktek bidan, kemudian Undang-Undang Kebidanan sendiri tahun 2019 ya, nomor 4 tentang kebidanan, dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Nakes nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan masih banyak lagi rujukan yang bisa Ibu pakai untuk praktek pelayanan bidan itu dasarnya apa. Nah, kita analisa situasi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nasir ya, mulai angka kematian ibu, angka kematian bayi, saya tidak ulang kembali. Cuma yang perlu ibu-ibu pikirkan bahwa Indonesia itu cukup luas, ya cukup luas, berapa pulau, berapa desa. Nah, kalau saat ini angka kematian ibu, angka kematian bayi tinggi, itu sebenarnya bukan karena tidak cukupnya bidan, tapi pemerataan penempatan itu yang menjadi masalah. Jadi masih terpusat di Pulau Jawa, apalagi daerah-daerah timur itu masih sangat minim, sehingga bidan bekerja secara ekstra. Nah, untuk kesehatan ibu dan anak sendiri, tadi untuk angka kematian masih tinggi, itu penyebabnya juga sudah dipaparkan. Ya. Satunya ada preeklamsi, kemudian ada HPP, penyakit-penyakit lain penyerta kehamilan ini sekali yang sangat dominan. Untuk itu mari kita bersama-sama sebagai seorang nakes depan mohon betul-betul untuk diperhatikan, khususnya tadi bagaimana kita mendeteksi supaya ibu yang punya resiko itu bisa dikawal dengan selamat sampai bayi dan ibunya selamat. Nah, selama ini memang kita menggunakan buku KIA sebagai pedoman untuk pengisian pencatatan sebagai dokumen. Tadi dipaparkan Dr. Nasir untuk buku KIA, itu saya pribadi ya juga malu gitu ya dengan kondisi pencatatan seperti itu. Kita sebenarnya kelemahannya adalah di analisa. Datanya sudah ada, tapi analisanya itu yang kurang, sehingga apa, penata laksanaannya juga kurang benar gitu ya. Tadi sudah dipaparkan buku KIA dengan tensi segitu, TFU, kemudian kenaikan berat badan segitu. Tapi apa yang dilakukan di tindakan catatan KIE tentang gizi dan sebagainya? Coba kalau itu kita analisa dengan cermat, itu mengarah kemana? Oh, ke preeklamsi. Berarti kalau dengan preeklamsi peran bidan apa? Kita sudah KIE lebih awal. Supaya apa? Supaya ibu bisa lahir dengan selamat dan tidak ada penyulit di kemudian hari. Ya. Kemudian berikutnya kita kembali ke continuum of care. Jadi sebenarnya bidan itu kan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Mulai remaja sampai dia hamil, keluarlah bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, muter terus. Kalau itu betul-betul kita telaah 1000 hari pertama kehidupan, itu juga peran kita sangat-sangat besar, di mana itu semua kita bisa dicurigai adanya, misalkan mulai remajanya apa masalah yang jadi. Isu masalah nutrisi misalnya, oh tadi kurang gizi, oh itu anemi zat besi, ya. Itu bagaimana untuk mengantar supaya dia hamilnya nanti juga berkualitas, sampai dia melahirkan juga aman, kemudian nifatnya aman, bayi yang dilahirkan juga aman. Untuk ke sana, maka
kita sebagai nakes terdepan, ya, karena kalau objin itu terbatas sekali. Dan terima kasih Dr. Nasir sudah peduli ke kita untuk mengingatkan kita bahwa itu selalu berubah. Dan kita juga harus critical thinking-nya lebih ditingkatkan. Untuk itu maka sekarang bidan harus profesi untuk buka praktek ke depannya 7 tahun setelah diundangkan. Berarti 2026 bidan yang praktek mandiri harus mempunyai sertifikat profesi. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kita. Karena masyarakat kita sekarang lebih pendidikannya juga beda, apalagi di era milenial, semua bisa membuka ilmu. Kalau bidan masih tetap seperti dulu, tidak mungkin bisa melayani di era digital seperti ini. Untuk itu, maka PPIP sudah menegaskan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bahwa pendidikan yang bisa praktek 7 tahun setelah diundangkan adalah profesi. Dengan harapan tadi bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan Dr. Nasir tadi. Jadi bukan rutinitas, tetapi setiap apa yang dilakukan oleh bidan, setiap pengkajian, ya, baik itu data subjektif, data objektif, semua punya alasan kenapa itu kita kaji, kepentingannya untuk apa. Jadi di situ akan ilmiahnya keluar. Nah, ini data-data saya kira tadi sudah Dr. Nasir sudah memaparkan. Kemudian untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi sendiri sebenarnya ada beberapa intervensi kegiatan sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri Kesehatan, tetapi program itu juga harus bisa ditelaah kembali, ya, kenapa program itu dilaksanakan, kepentingannya untuk apa. Kemudian kita sebagai pengguna program itu juga harus peka terhadap program-program tersebut. Jadi contohnya ada 10T misalkan, itu sebenarnya sudah betul 10T-nya tadi sudah diungkapkan Dr. Nasir. Tapi kita sebagai SDM yang melaksanakan itu, kita juga harus berpikir kritis, kenapa ya kok itu harus dilakukan 10T. Alasan-alasan itu yang penting buat kita sebagai profesi yang dengan program-program tersebut untuk menganalisis. Selama ini kita selalu tadi dikatakan selalu bangga dengan HB yang meningkat tinggi. Nah sekarang bagaimana kalau preeklamsi? Kemudian dulu kalau ada ibu hamil makan yang banyak, kemudian gizinya butuh untuk 2 orang. Sekarang kita harus berpikir kritis bahwa itu semua harus didasarkan pada IMT tadi. Bagaimana BMI-nya tadi, ya. Berarti kan tidak sama kita memberikan asuhan kepada individu. Jadi kita harus memberikan asuhan itu berdasarkan masalah dan kebutuhan dari masing-masing ibu hamil. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kita harus individu yang kita atasi. Belum tentu sama-sama ibu hamil trimester 1, kemudian tindakan sama, karya sama, belum tentu. Jadi kita melihat juga perkembangan-perkembangan yang ada di catatan kita, rekam medik kita, berdasarkan hasil dari anamnesa, kemudian pengkajian, dianalisis, baru penata laksanaan. Dan itu semua juga tidak lepas dari SDM yang berkualitas, sarana prasarana yang menunjang. Jadi alat-alat yang digunakan harus juga terupdate.
update. Bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan kalau misalkan dari alatnya saja tidak terstandar. Contohnya tensimeter murah, tapi minta akurat. Ya udah ada lah. Timbangan murah 100.000, habis itu dipakai berapa pasien bergeser. Akhirnya tidak akurat lagi. Makanya alat itu sangat penting untuk distandarkan. Contohnya tadi Pak Nasir, saya sangat setuju sekali. Kalau di luar negeri kan setiap ibu hamil tensinya sendiri-sendiri, timbangannya sendiri-sendiri, memungkinkan mungkin ya. Tapi kapan di negara kita itu bisa seperti itu? Tetapi setidaknya kita sebagai nakes juga selalu mengontrol alat yang kita gunakan. Supaya apa? Hasilnya akurat, ya, terstandar. Tensi juga demikian. Jangan sampai tensi akhirnya semua ibu hamil tensinya tinggi semua karena alatnya tidak terstandar. Nah, seperti itu yang perlu sebagai nakes terdepan, ya, karena opsin juga sangat minim. Sehingga di perifer untuk ibu hamil itu masih keinginan untuk pelayanan itu bidan. Itu 85% itu. Ya, untuk itu kita jangan segan-segan kita meningkatkan pengetahuan kita, kemudian kita juga mengupdate untuk keterampilan kita, ilmu kita, supaya apa? Supaya bisa memberikan pelayanan yang memuaskan dan berdasarkan evidence base. Bukan pokoknya dulu seperti itu, tidak bisa. Mindset kita harus bergeser. Kita harus berani berubah dari zona nyaman kita. Kalau kita mau tidak tertinggal dengan profesi lain. Nah, deteksi dini kasus gawat darurat kebidanan itu sebenarnya kan 4 penyebab utama kematian, ya, perdarahan, HPP. Tadi salah satunya ya ada banyak penyebab kenapa kok bisa HPP, sudah dikupas oleh Dr. Nasir tadi. Kemudian preeklamsi, eklamsi, infeksi, persalinan macet. Nah, kalau kita sudah tahu penyebab utama itu, maka kita harus bisa deteksi awal. Karena deteksi awal itu di kita. Tidak mungkin masyarakat Indonesia itu hamil langsung ke opjin. Hanya berapa persen yang ekonominya tinggi aja. Tapi 90% ke nakes, salah satunya Bu Bidan, karena Bu Bidan mulai di ujung, ya, di pedesaan, pelosok ada. Untuk itu kita tingkatkan ini, keterampilan kita, pengetahuan kita, supaya kita bisa mengikuti ilmu terbaru. Nah, untuk itu kita harus bisa, penilaian awal itu harus bisa menentukan kondisi kasus kebidanan yang dihadapi. Apakah dalam keadaan gawat darurat atau tidak? Harus dilakukan pemeriksaan apa yang sistematis, ya, mulai dari anamnese. Adakah pasien itu dengan risiko-risiko? Contohnya kalau di Jawa Timur masih pakai skor Puji Royati, kalau di nasional masih banyak, ya, di provinsi lain menggunakan apa, ya, untuk deteksi dini. Mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik umum, dan pemeriksaan kebidanan yang spesifik. Nah, dalam praktek melakukan pemeriksaan yang sistematis tadi, yang lengkap membutuhkan waktu lama. Jadi kalau ANC awal itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena kita harus anamnese pengkajian lengkap, baik untuk anamnese data subjektif maupun objektifnya. Baru untuk kunjungan berikutnya kita tinggal nambah sesuai dengan fokusnya kemana. Nah, penilaian awal ini adalah langkah pertama untuk menentukan dengan cepat
dengan tepat kasus obstetri yang membutuhkan pertolongan segera dengan mengidentifikasi penyakit-penyakit yang dihadapi oleh ibu tersebut. Dan ingat, kita harus memperlakukan ibu secara individual. Nah, pemeriksaan yang dilakukan pada penilaian awal, contohnya adalah periksa pandang, inspeksinya, penilaian untuk wajahnya. Tadi Dokter Nasir ada kemerahan, ada berkeringat, salah satunya apa hipertiroid, ya, kalau kurus. Jadi setiap kejadian yang yang ditunjukkan oleh ibu, baik itu fisik ibu maupun hasil anamnesa, kita harus bisa menganalisis dengan cermat supaya kita tidak salah. Contohnya tadi, dengan data kenaikan berat badan, tensi tinggi, ya, TFU-nya sudah sebegitu, masa pasien kita suruh makan banyak? Akhirnya kita kalau salah penata laksanaan, kita tidak menurunkan angka kematian, tapi kemungkinan bisa menambah angka kematian. Untuk itu kita harus cerdas, kita harus cermat dalam memberikan asuhan setiap ibu hamil yang kita layani. Kemudian kita juga palpasi. Jadi dari inspeksi kita palpasi, terutama kemana kita curigai pasien dari hasil data subjektif tadi. Oh, pasienku ini kok curiga ke preeklamsi ya? Apa yang harus kita periksa? Perlukah kita kolaborasi? Perlukah kita merujuk tepat waktu? Jangan sampai terlambat. Kemudian data vital tadi, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, ya. Jangan sampai nadinya hidupnya tidak teratur, kita masih tenang aja. Padahal itu tanda untuk pasien jantung. Kita cek lagi, bagaimana kalau kita kesulitan, baru kita lakukan rujukan atau kolaborasi. Karena sekarang di puskesmas itu untuk awal kehamilan itu kita kolaborasi dengan dokter. Ya. Kemudian trimester 3 untuk menentukan pasien ini persalinannya aman atau tidak, kita juga ada kolaborasi dengan dokter. Itu di buku KIA terbaru sudah demikian. Makanya kita harus tahu kapan kita mandiri, kapan kita kolaborasi, dan kapan kita harus merujuk pasien kita. Nah, itu semua membutuhkan kecermatan kita sebagai bidan, karena kita itu pelayan yang di pelayanan esensial. Nah, manifestasi klinis untuk kasus gawat darurat harus kita kenali tadi. Ini dapat berbeda-beda rentangnya ya. Tadi sudah Pak Nasir sudah kupas habis itu tadi, dan jelas sekali. Nah, di situ kita bidan harus merubah itu mindset kita yang rutinitas tadi. Kasus perdarahan dapat manifestasi mulai dari bercak, merembes, sampai perdarahan yang profus, sampai ke shock. Kemudian kasus preeklamsi juga demikian. Manifestasi mulai dari keluhan, sakit, pusing, bengkak, itu sudah penglihatan kabur, ya. Sampai tidak sadar, itu sudah impending. Berarti apa artinya? Berarti dia sudah manifest kemana-mana. Ya. Tadi kuncinya adalah di pembuluh darah itu, ya, untuk kasus-kasus preeklamsi, sehingga sampai terjadi kekentalan ya pada darah. Nah, perdarahan untuk pasien preeklamsi dengan pasien biasa, kita tidak bisa samaratakan nunggu 500 cc, karena kekentalan dari darahnya juga berbeda. Nah, disinilah peran kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, terutama patofisiologi. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Sehingga kita
bisa cepat kalau itu harus dilakukan kolaborasi maupun rujukan. Nah, prinsip umum untuk merujuk kasus gawat darurat obstetri, di situ bidan harus bisa stabilisasi penderita dulu. Jangan sampai merujuk pasien tanpa diberikan apa-apa. Sehingga pasien HPV nggak diinfus contohnya. Nyampe rumah sakit meninggal. Nah, stabilisasi penderita ini kapan kita harus infus supaya pasien selamat sampai tempat rujukan. Kemudian MGSO4 itu juga delegasi dari dokter obgyn untuk merujuk supaya tidak terjadi kejang kapan itu MGSO4 diberikan. Obat-obat pengurang rasa nyeri diberikan. Misalnya ada curiga toksoid tetanus, diuretika dan sebagainya. Itu semua adalah pelimpahan dari obgyn, di mana tujuannya adalah supaya merujuk itu tetap kondisinya stabil, tidak sampai turun, tidak sampai di tempat rujukan sudah jelek gitu. Itu peran kita di ujung tombak. Karena nanti kalau di rumah sakit yang nampani obgyn dilanjutkan. Lah selama rujukan ini kita untuk menstabilkan, itu pun juga ada beberapa yang pendelegasian SOP dari obgyn. Nah, stabilisasi penderita ini, ingat bahwa merujuk kita itu punya kata-kata baksoku. Itu yang perlu diingat oleh kita semua. Apa baksoku? Bidan dalam proses rujukan kapan dia harus mendampingi. Jangan sampai merujuk pasien didampingi oleh sopir toh, bidannya tidak ikut. Akhirnya di depan rumah sakit jadi kejang, pasiennya meninggal. Makanya kapan bidan ini harus ikut mendampingi dalam proses rujukan. Kemudian alat apa yang harus dibawa? Misalkan ini terjadi, kita prediksi sewaktu-waktu bisa terjadi persalinan di jalan. Yuk kita bawa Partospat, kita bawa apa untuk gawat darurat selama rujukan, alat apa? Oh, oksigen perlu dibawa. Dan keluarga diikut sertakan. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu, kita sudah inform konsen ke keluarga. Kemudian surat. Nah, surat itu disertai dengan buku KIA itu. Makanya kadang ada yang bilang, Bu, apakah buku KIA itu hanya untuk bidan? Ya tidak. Buku KIA itu diisi untuk semua siapa yang melakukan pelayanan. Kalau memang itu dokter, ya dokter nulis di situ. Jadi bukan untuk bidan aja, nakes itu ya. Makanya harus tanggung jawab mengisi itu, ya. Karena pemerintah itu sudah mengeluarkan dana banyak itu untuk buku KIA. Dan stempel di bawah itu termasuk IDAI, termasuk IBI, termasuk POKI, termasuk Kemenkes, semua stempelnya ada. Berarti apa? Itu semua rekomendasi dari yang sudah stempelan di bawah itu. Itu. Ya. Kemudian obat-obat apa? Kalau memang preeklamsi berarti obat anti kejangnya harus dibawa. Ya. Kendaraan, sing mlayu jangan merujuk pasien kendaraannya sing mogok di jalan, itu sudah difikirkan. Kemudian uang, makanya baksoku ini betul-betul mohon ibu-ibu sebagai pemberi layanan di perifer betul-betul diingat. Kemudian kasus-kasus gawat darurat obstetri yang harus dirujuk. Kalau antepartem, kehamilan muda tadi, ada abortus, ada KET, ada MOLA, ya. Kemudian ada hiperemesis gravidarum. Kemudian kalau hamil tua bisa placenta previa, solutio placenta, ya. Nah, untuk tahu bahwa itu abortus, bahwa itu solutio placenta, placenta previa, berarti kan melalui pengkajian. Pengkajian harus terfokus, harus bisa dipertanggungjawabkan kenapa itu harus dikaji. Ya,
Kemudian postpartum yang paling banyak, atonia uteri, masih dominan sekali. Sebenarnya atonia uteri itu di hamil itu kita bisa curi, oh nanti ini bisa-bisa terjadi HPP karena atoni, karena pasienku ini ada misalkan anemia, penyakit-penyakit penyerta kronis yang bisa memperburuk kondisi pasien. Mungkin bisa retencio placenta. Oh ini mungkin bisa. Nah, kemungkinan dari faktor predisposisi itu bidan harus bisa mengawal. Karena filosofi bidan itu kan fisiologis, dikawal sampai fisiologis. Tadi Dokter Nasir bilang, kenapa sih seksio itu tinggi? Kita juga sebenarnya harus berpikir, kesalahannya di mana? Sama-sama menjadi. Itu ya. Kemudian kalau semua banyak yang di seksio, juga lahan bidan juga semakin sempit, karena pos SC itu tidak boleh melahirkan di bidan, harus di rumah sakit. Itu juga harus disadari. Hanya kalau tidak ada indikasi yang betul-betul mendukung dilakukannya SC, jangan didorong SC. Maaf, ada beberapa ya di channel YouTube katanya bidan mendorong untuk SC. Itu bukan profesi bidan, itu adalah individu. Karena kita tujuannya adalah membawa ibu-ibu yang fisiologis, dikawal tetap fisiologis. Itu. Jadi kalau ada isu-isu menggiring ke SC, itu bukan profesi bidan. Profesi bidan nggak seperti itu. Itu. Kemudian partes kasep. Kenapa bisa kasep? Coba kalau ada setiap kasus yang kita tangani, kemudian terjadi sampai komplikasi, sampai gawat darurat, tolong kita studi, ya, kita bahas kasus itu. Kalau dulu di rumah sakit itu ada morning ya, morning report. Setiap pagi kalau ada kasus, apalagi gawat darurat, apalagi ini kita bahas. Kenapa pasien ini bisa terjadi ini? Itu dari seluruh profesi. Baik itu dari dokter, dari perawat, dari bidan, ahli gizi. Itu bagaimana interprofesional collaboration. Kalau sudah gawat, kalau sudah patologi, itu bukan kerja objin saja, bukan kerja bidan saja, tapi banyak profesi atau banyak spesialis lain yang terlibat. Contohnya kalau preeklamsi, itu objin masuk, dokter anak masuk, dokter saraf masuk, penyakit dalam masuk, dokter mata masuk, karena bisa lari kemana-mana. Matanya supaya tidak terjadi kebutaan bagaimana, sarafnya supaya tidak sampai terjadi kelumpuhan yang fatal. Sampai sana. Ini pentingnya. Makanya kita semua profesi, jangan kita mengklaim bahwa profesi bidan paling penting. Tidak. Semua penting di bidangnya masing-masing dalam kasus-kasus komplikasi. Ya, mengurusi sarafnya, dokter mata mengurusi dokter matanya. Kalau preeklamsi itu bisa berbagai spesialis masuk itu untuk menyelamatkan, mengantar supaya pasien ini selamat. Jadi kalau ada pasien meninggal preeklamsi, coba kita kaji di mana titik lemahnya sampai pasien terjadi kematian. Ya, nah untuk kasus-kasus yang lain juga demikian. Ya, kita harus lebih cermat dalam pengkajian. Ya, kenapa sih alat dengan harus terstandar? Kenapa tensi? Kenapa HB juga terstandar? Karena akurasi data itu sangat penting untuk mendukung menganalisis tadi, mendiagnosa. Kalau diagnosanya salah, pelaksanaan salah, fatal itu nanti.
ya. Ini berdasarkan evidence base masih banyak ya untuk potensi ibu hamil yang membawa risiko tinggi. Ya. Ini WHO sudah memperkirakan berapa persen yang bisa berkembang ke komplikasi. Untuk itu kita dalam memberikan asuhan ibu hamil khususnya kita harus selalu waspada. Kita jangan sampai oh pasienku risiko tinggi. Oh pasienku tidak berisiko, itu akan terlena kita. Makanya semua ibu hamil lebih baik kita anggap berisiko, supaya kita lebih waspada terhadap ibu hamil. Kalau kita terlena, oh pasienku tidak ada kok risiko, padahal sudah dibuktikan di penelitian yang di Cochrane itu, ya, bahwa yang namanya ibu hamil yang dianggap tidak berisiko, di mana akhirnya nakes, ya rodok-rodok santai gitu ya, itu bisa menjadi risiko karena kita terlena, itu tadi. Ya, makanya setiap data yang kita kumpulkan itu harus dianalisis dengan cermat. Oke, ya. Untuk bisa menganalisis dengan cermat, seorang nakes juga harus belajar mengupdate ilmu, baca buku. Tadi Erlangga itu bagus sekali buku-bukunya, saya lihat ya, itu untuk patofisiologinya jelas, gambar-gambarnya jelas, kita bisa belajar dari sana. Kalau males untuk bawa buku, sekarang ada e-book, ya, bisa dibuka di HP, kemana tidak perlu bawa buku, HP itu simple. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa meningkatkan pengetahuan. Apalagi tadi patofisisnya, kemudian gambar-gambarnya berwarna, sangat menarik sekali, ya. Kemudian apa sih bahaya kehamilan ini? Sebenarnya suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda bahaya atau risiko lebih besar dari biasanya. Makanya tadi kalau di 4 terlalu, kemudian ditambahi Dokter Nasir 3 terlalu, sangat setuju sekali. Mungkin nanti ke depannya bisa 10 terlalu itu. Ya, itu. Jadi 7 terlalu itu tolong betul-betul kalau mempunyai pasien dengan 7 terlalu tadi. Terlalu kurus, terlalu gemuk tambahannya ya. Terlalu over distensi pada uterusnya. Selama ini kita masih kuplek-kupleknya 4. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu jangan, terlalu pendek. Itu aja. Kita lupa bahwa terlalu kurus itu juga bahaya, terlalu obes juga bahaya, over distancing juga bahaya. Untuk itu tolong sekali lagi kita kembali lalu mungkin nanti Dokter Nasir merenung lagi ada berapa lagi yang ditambahkan atau kita ya. Kemudian apa saja tanda bahaya itu? Tadi perdarahan ya, kalau sering pusing, apa anemi, muntah yang berlebihan, jangan dianggap oh Bu, kalau muntah awal-awal biasa. Biasa itu kalau muntah saja. Kalau setiap yang makan dimuntahkan, kita waspadai. Apakah enggak hiperemesis gravidarum? Dan kita berpikir lagi, kalau ibu hamil dengan hiperemesis yang berlebihan, apakah tidak molahidatidosa? Apakah tidak preeklamsi? Lari ke sana kemari ya. Molahidatidosa bisa. Oh kok pasienku demam tinggi? Lari kemana? Kita cari itu. Kemudian keguguran juga jangan disepelekan ya. Kalau ibu hamil itu walaupun keluar darahnya itu sedikit, oh enggak banyak, masih sedikit, nunggu banyak, sudah terlambat. Harusnya bisa dipertahankan, akhirnya terjadi keguguran insipien atau berlangsung beneran. Itu makanya Bu Bidan pesan-pesan untuk tanda bahaya, untuk deteksi dini risiko tinggi, ini dipesan
supaya ibu hamil juga bisa mengontrol dirinya, apalagi di era pandemi. Oh, katanya Bu Bidan itu kalau ada cepat dibawa ke rumah sakit. Oh, kalau apalagi keluarnya darah banyak, diikuti nyeri dan sebagainya, apakah tidak KET? Ya, itu. Nah, pesan-pesan ini sebenarnya semua ada di buku KIA. Untuk itu, selama di era pandemi, kita bisa tele untuk kontrol pasien. Selama itu tidak darurat, tidak usah ke petugas, ke fasilitas pelayanan yang orangnya banyak. Nanti physical distancing gagal. Nah, baru kalau ada risiko tinggi, darurat, maka baru itu dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga abortus tadi, kehamilan di luar kandungan, tandanya kalau sudah keluar darah, pasiennya nyeri yang sangat hebat, sampai pingsan, hati-hati. Karena KET ini harus segera dioperasi, tidak bisa ditunda-tunda. Semakin ditunda, semakin buruk kondisi ibu. Nah, ini biasanya yang menemukan awal itu di esensial. Makanya ibu diberi edukasi bahwa kalau kehamilannya seperti ini, keluar darah banyak, tidak usah ke bidan, ke praktek mandiri, langsung bawa ke rumah sakit, sehingga pasien tidak diumbal-umbal, tidak dipindah dari Bu Bidan kemudian ke puskesmas baru ke rumah sakit, memperburuk kondisi pasien. Ini makanya untuk proses rujukan itu juga harus diajarkan ke pasien, diajarkan ke ibu kader. Karena ibu kader sekarang, ibu kader satu harus mendampingi berapa ibu hamil, kemudian Bu Bidan di desa juga demikian, bidan satu mendampingi berapa ibu hamil. Itu tujuannya adalah meminimalkan rujukan yang kaset, supaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Ya, tadi ada tanda-tanda impending. Ya, kapan kita harus menganjurkan untuk ibu USG juga demikian. Karena di buku KIA juga USG itu untuk hamil trimester awal itu dipastikan, kemudian trimester di USG lagi itu sudah ada. Selama ibu hamil minimal 2 kali USG, ya. Kalau itu sebenarnya dilakukan semua, insya Allah angka kematian ibu dan bayi bisa diturunkan. Kemudian mola juga demikian. Ini ibu hamil sudah dikenakan, diedukasi, ya. Kemudian hamil anggur itu berdampak kemana, ya. Kemudian kapan dia dikatakan tanda-tanda bahaya, ya, tadi. Dan demam, kalau demam tinggi jangan dianggap sepele juga, ya. Gejala infeksi kehamilan, gejala keracunan kehamilan, maka itu harapan untuk IBI sebenarnya adalah kita tadi menangkap dari pesan-pesan Dr. Nasir, ya, kita harus profesionalisme kita junjung tinggi, etika profesi kita junjung tinggi, supaya jangan sampai kita bukan kewenangan kita lakukan. Contohnya, ya, ada episiotomi atau ruptur jalan lahir, sudah grade-nya harusnya bukan kita yang menjahit, tidak kita rujuk, kita salah. Maka kita harus kerja profesional. Kapan kita harus mandiri, kapan kita harus merujuk, kapan kita harus kolaborasi, kita harus tahu itu. Kemudian jangan lupa menerapkan standar operasional prosedural. Ya. Jangan coba-coba. Ya. Pasien tidak boleh dilakukan coba-coba. Semua harus berdasarkan evidence based. Paparkan pemateri sebelumnya tadi, Dr. Nasir, sudah semua berdasarkan evidence based. Ya seperti itu memang. Ya.
ikut serta dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat. Ya, bagaimana peran serta kita di masyarakat, membahagiakan masyarakat. Ya, sekarang di rumah ibu hamil ditempeli stiker PHK supaya mengingatkan kita bahwa area kita ada ibu hamil yang perlu kita dampingi. Memberikan masukan pada pemerintah untuk apa? Upaya peningkatan kualitas kesehatan yang ada di wilayah kita. Contohnya misalnya infrastruktur yang belum memadai bisa menghambat proses rujukan. Oh, sekarang malah ada ambulan desa. Itu sebenarnya tujuannya supaya kita tidak telat. Jalannya sudah enak. Itu yang mungkin di Jawa. Tapi Indonesia bukan hanya di Jawa. Masih di Indonesia itu medannya sulit. Sehingga kita merujuk pakai tandu. Nah, selama di tandu kita kan harus menstabilkan kondisi pasien. Jangan sampai turun di jalan besar, sudah pasiennya tidak bisa ditolong. Itu. Makanya untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, peran kita SDM itu sangat-sangat besar sekali, sarana prasarana juga sangat besar sekali, kemudian kebijakan pemerintah juga sangat besar sekali diharapkan untuk menekan angka kematian. Dan juga ikut mendukung penyebaran tenaga bidan secara merata di seluruh Nusantara. Jangan sampai satu pulau bidannya cuma satu. Ini di Jawa Timur juga masih ada. Di pulau-pulau kecil. Coba kita ke Masalembu, Kangian, Sepudi, ya, yang Sumenep itu masih banyak bidan yang sendiri. Karena bidan yang lain tidak mau ditempatkan. Nah, ini yang menjadi harapan buat kita sebagai profesi. Ya, saya kira pesan dari saya tadi saya sampaikan, tolong untuk mengupdate ilmu supaya kita bisa mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, ya. Jangan sampai kita profesi dianggap profesi yang tertinggal di masa milenial seperti ini. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang untuk kita semua, seluruh nakes apapun, ya. Tidak saling menyalahkan kalau ada angka kematian, tapi kita cari sih. Kita telah kenapa pasien kita bisa meninggal. Makanya ada tadi case studi, ada report untuk audit maternal, ya. Itu tujuannya adalah bukan untuk menyalahkan, memojokkan profesi salah satu, tapi kita mencari solusi semua demi bangsa kita untuk menurunkan kematian ibu dan bayi supaya kita dianggap negara maju. Itu salah satunya, indikatornya juga dari angka kematian bayi. Selama angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, bagaimana kualitas negara kita? Bagaimana SDM kita? Sarana prasarana kita? Mohon kita merenung sejenak supaya pelayanan kita lebih baik ke depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.